Saudaraku, pagi ini kita mau belajar yaitu tentang kasih itu rela, saudara. Ya, kasih itu rela. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang sangat favorit dan saya yakin dan percaya semua sudah hafal. Baik dari sekolah minggu, anak-anak maupun dewasa sudah pada hafal, saudara. Ya. Yohanes 3 ayat 16, bisa ditampilkan? Dari saya bacakan, saudara, atau kita nanti bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Sekali lagi ya, tanpa teks, kita harus bisa. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh, saudara, karena cinta Tuhan akan dunia ini, karena kasih Tuhan akan kita semua saat ini, saudara, Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, tidak akan pernah binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini satu janji Tuhan. Betapa besarnya Tuhan itu mengasihi kita, betapa besar Allah mencintai ciptaannya, saudara, sehingga Dia rela, saudara. Rela yang dilakukan pertama apa, saudara? Dia rindu setiap anak-anak Tuhan mengalami satu keselamatan, saudara. Ya, terima satu keselamatan. Tapi ada satu syarat untuk manusia terima keselamatan, harus manusia yang menyelamatkan, dan dengan syarat tidak pernah berbuat dosa. Dan syarat itu tidak ada, saudara. Dan syarat itu tidak ada, karena semua manusia sudah berbuat dosa dan hilangkan kemuliaan Allah. Untuk itu yang pertama, bahwa Allah itu rela turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, dikatakan ya di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, saudara. Karena cintanya akan kita, Dia rela yang rupa Allah, Dia mengosongkan dirinya, turun sebagai hamba, bahkan dikatakan menjadi sama dengan manusia, saudaraku. Jadi Yesus itu adalah manusia, 100% manusia, 100% Allah. Dia melalui penciptaan yang ada, tapi Dia dikandung dari benih Roh Kudus. Dia dilahirkan sebagai anak, satu punya keluarga. Ini menandakan bahwa Dia adalah benar-benar manusia. Dia yang rupa Allah, Dia rela menjadi manusia. Ini berbicara masalah kerendahan hati, saudara. Betapa agungnya Tuhan. Dia begitu mencintai anaknya, Dia mencintai manusia. Dia rela mengorbankan harga dirinya, saudara, demi menyelamatkan manusia. Ini berbicara masalah kerendahan hati. Setiap manusia, musuh yang terbesar dalam hidupnya, seringkali apa dikatakan? Musuh paling terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, ego kita, keakuan kita, saudara. Yesus yang sebagai rupa manusia, Dia turun menjadi manusia, merendahkan hati kita. Satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita boleh memiliki hati yang rendah, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita perlu yang namanya kerendahan hati, saudara. Untuk bisa hidup rukun, saudara. Kemarin kami dari sinode, saudara, dia pesan satu hal, hidup rukun. Yakin dan percaya kalau hidup kita rukun satu dengan yang lain, berkat Tuhan itu akan mengejar kita, dicurahkan berkat kita. Dalam rumah tangga kita hidup rukun, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun kita hidup rukun. Dan untuk menjadi hidup rukun itu tidak gampang, saudara. Itu diperlukan yang namanya kerendahan hati.
Ego kita harus dilepaskan. Kita harus bisa mengerti orang lain. Bukan cuma mengerti diri kita sendiri, bisa mengerti orang lain. Itu perlu ego kita direndahkan, saudara. Kita mau membaur satu dengan yang lain. Kita mau peduli dengan orang lain. Bukan cuma peduli diri kita sendiri. Ini perlu namanya kerendahan hati. Rela, saudara. Ya, Yesus rela menjadi manusia. Kita harus rela mengorbankan perasaan hati kita untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, akan terjadi satu kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, itu yang pertama, berbicara masalah kerendahan hati, saudara. Tuhan ingin menjadi manusia. Yang kedua adalah rela melayani. Ya, kita baca di dalam Matius 9, apa teladan yang Tuhan berikan, saudara, ya. Matius 9 ayat 35 sampai 36 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, pagi ini kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, karena dia adalah idola kita, idol kita, saudara, ya. Karena adalah panutan kita, agar kita semakin hari serupa dengan dia, saudara. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus, dia rela untuk melayani kita, saudara. Dia yang lebih dahulu melayani kita. Dikatakan jelas di sini, Yesus berkeliling semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil surga untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan Yesus bergerak semua itu karena apa? Karena belas kasihan. Saudaraku, melayani dalam kehidupan kita, ini adalah satu target yang Tuhan mau, saudara. Melayani diri kita sendiri. Kita bisa melayani orang lain dan melayani Tuhan, saudara. Berbicara masalah melayani. Melayani diri sendiri itu sangat penting, saudara. Loh, melayani kok melayani diri sendiri? Kok tidak melayani orang lain? Ya, kemarin saya sadarkan bahwa kita harus melayani pertama diri kita sendiri, saudara. Layani. Tubuh kita perlu yang namanya kesehatan. Layani diri kita. Kalau sudah tahu kita darah tinggi, maksud kita harus makan sate, saudara. Itu tidak melayani diri sendiri. Agar menjaga tubuh kita sehat. Kalau kena diabetes, maka harus makan makanan yang manis-manis, saudara, ya. Itu nanti tidak melayani diri. Melayani diri sendiri ini penting. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang berguna. Bukan masalah enak tidak enak, saudara, ya. Masalah makanan untuk melayani tubuh ini adalah masalah yang berguna, makan minum yang berguna untuk diri kita, olahraga yang sehat, itu melayani diri kita sendiri, saudara. Ya, melayani orang lain. Ya, banyak hal untuk melayani diri kita sendiri, saudara. Baik dalam tubuh kita maupun roh kita. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh kita pengen sehat, harus kita layani. Kita makan yang berguna. Jiwa kita, saudara, jiwa kita perlu kita layani. Jangan ada sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita. Berapa sering kali kita menyimpan sampah, kepahitan, sakit hati, segala macam yang masih dalam diri kita. Itu membuat kotor jiwa kita, saudara. Kita harus bisa lepaskan, memang tidak gampang, saudara. Itu tidak gampang. Yang namanya sudah melukai hati, kadang untuk segera mengampuni itu tidak gampang. Semua karena pertolongan Roh Kudus, saudara. Ini yang terpenting. Melayani roh kita. Kita punya roh, saudara. Ya. Roh berbicara masalah semangat kita. Saat kita bisa melayani tubuh kita dengan roh, memiliki hati dan memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan, ini penting. Harus bisa mendisiplin diri. Disiplin diri kita dalam doa, firman, maupun hal-hal yang rohani. Disiplin rohani itu sangat penting, saudara. Karena kita yakin dan percaya. Saat roh kita kuat, saat hubungan kita dengan Tuhan kuat,
Di situ ada satu semangat yang baru, saudara. Tidak akan pernah mengenal lelah, orang bilang. Karena apa? Ada semangat yang kuat di dalam diri kita. Karena apa? Roh kita kuat, maka roh ini sangat penting, saudara. Orang yang rohnya kuat, saya yakin dan percaya, dia ibadah tidak akan malas, saudara. Dia baca firman tidak akan malas. Dia berdoa, dia melakukan pelayanan demi pelayanan, tidak akan pernah malas, saudara. Ini yang Tuhan mau. Kenapa sih kita harus mengambil satu pelayanan? Kristus sudah memberi contoh kepada kita. Dia berkeliling kota, menyembuhkan yang sakit, memberitakan kabar sukacita kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Ya, ini harus kita pahami bersama. Melayani, ada yang pelayanan mimbar seperti ini, saudara ya. Yang punya talenta dalam pelayanan, mungkin punya suara yang bagus, bisa singer, bisa WL, bisa musik, saudara. Ini pelayanan mimbar. Yang ada bisa untuk LCD. Tapi pelayanan kita yang terutama, saudara, itu adalah pelayanan di luar sana. Sejak kita keluar dari tempat ini adalah sebagai satu training center. Bagaimana kita bisa mengolah roh kita. Bagaimana ada satu firman Tuhan yang disampaikan. Itu yang mengubah paradigma kita. Tapi yang terpenting adalah saat kita keluar dari tempat ini untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk melayani jiwa-jiwa, saudara. Ya, banyak pelayanan di luar sana. Tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan untuk melayani. Ada yang melayani di penjara, saudara. Saya kemarin sempat berpikir, kenapa sih harus dilayani di penjara? Gitu loh. Ternyata, saudara, orang-orang penjara itu adalah orang-orang yang tertekan. Mereka orang yang tertindas. Karena mereka yakin dia berbuat kesalahan, maka dia dipenjara. Kalau keluar dari penjara, dia tidak punya harapan, katakanlah. Orang akan menolak dia karena dia seorang kriminal atau apa. Makanya perlu pelayanan ke sana untuk apa? Membangkitkan semangat dia. Harga diri mereka harus kuat. Maka perlu dilayani, saudara. Ada yang pelayanan di rumah sakit. Apalagi orang sakit paling butuh, saudara. Dia enggak pernah berkata, kamu dari agama mana, kamu dari sekte apa, dari apa, tidak akan pernah berkata begitu. Yang penting doakan saya sembuh. Makanya pelayanan penginjilan di dalam orang sakit itu lebih efektif, saudara. Ya, mau Bapak saya doakan, tapi saya doakan dalam nama Yesus, oh monggo silakan. Tidak ada yang menolak, jarang yang menolak, saudara. Karena dia perlu kesehatan. Jadi pelayanan di luar itu sana itu masih banyak orang yang terikat. Banyak orang yang terbelenggu, banyak orang yang lemah, banyak orang yang tidak tahu arah. Banyak, saudara. Makanya kita perlu yang namanya penjangkauan, kasih dia, ya, pemuridan itu simpel, bukan harus kita PA segala macam. Jadikan dia sahabat. Kalau dia sudah menjadi sahabat kita, dari teman baik kita, semua akan keluar, saudara. Bukan cuma di permukaan, tapi kedalaman mereka akan terbongkar semua. Dia punya masalah apa, punya apa, salah apa. Kita sama-sama dukung dalam doa. Itu bagian dari pelayanan, saudara. Ya, selain kita melayani keluarga kita, pelayanan itu banyak sekali. Minta kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dengan talenta yang aku miliki, aku mau melayani Engkau, Tuhan. Ya, pelayanan di tempat ini masih banyak juga, pelayanan di gereja. Pelayanan di luar sana masih banyak sekali, saudara. Mari ini belajar, kenapa sih kita harus melayani? Di situ kita punya yang namanya tadi kerendahan hati. Saat kita memiliki satu kerendahan hati, kita bisa melihat orang lain. Kita akan terbuka untuk orang lain. Kita siap untuk melayani orang lain. Bukan berfokus pada diri sendiri, tapi bisa berfokus kepada orang lain. Ujung-ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan, saudara. Saat kita mau mengerti kebutuhan orang lain, saat kita mau mengerti apa itu yang menjadi problema orang lain, otomatis, saudara, apa yang di problema dalam kehidupan kita, itu secara otomatis akan selesai dengan sendirinya. Kalau kita berkutat dengan masalah kita sendiri, stres dengan masalah kita sendiri, tidak akan jalan keluarnya, saudara. Kecuali Tuhan yang menolong. Tapi saat kita mau peduli orang lain, percayalah, Tuhan akan campur di tangan di dalam kehidupan kita, Tuhan. Ya, jadi melayani diri sendiri, melayani orang lain. Terlebih kita melayani Tuhan, saudara. Banyak. Melayani Tuhan, itu yang pertama adalah melayani Tuhan secara pribadi. Ini yang terpenting, saudara.
Layani dia dengan secara pribadi. Ada waktu khusus dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ada jam-jam tertentu untuk Tuhan. Ini yang perlu namanya disiplin rohani. Itu melayani Tuhan secara pribadi, ini sangat penting, saudara. Saya yakin dan percaya saat kita semua bisa melayani Tuhan secara pribadi, ada keintiman dengan Tuhan secara pribadi, kita akan rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Pekerjaan Tuhan itu banyak, ya. Di tempat ini ada yang asar, ada yang WL singer, ada yang jaga parkir, itu pelayanan yang ada di tempat ini. Tadi dikatakan pelayanan di luar itu banyak sekali pelayanan Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan contohkan. Dia berkeliling dengan penuh belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita baca banyak sekali, saudara, ayat yang mengatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka dia memberi makan 5.000 orang, 2.000. Maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, maka yang sakit disembuhkan, yang mata dicelikkan. Semua diawali dari hati yang belas kasihan, saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, rela. Kasih itu rela untuk melayani. Yang pertama tadi, kasih itu rela. Dia menjadi manusia kasih. Rela meninggalkan ego kita. Dengan kasih kita rela untuk melayani satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita tidak mengasihi anak istri kita, apa kita mau melayani, saudara? Tidak akan bisa melayani. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kasih itu rela memberikan nyawanya, saudara. Saat ini kita percaya, kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Apa ada, saudara, sahabat yang bisa memberikan nyawanya untuk kita? Maka saya kadang sering berpikir, penderitaan yang saya alami tidak seberapa, saudara. Kalau kita melihat akan salib Kristus. Ya, di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini, saudara. Dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Kalau saya melihat film The Passion, saudara, bagaimana Kristus, saya selalu nggak tahan. Tapi nanti kita nggak saya tampilkan, saudara, saya nggak tahan, saudara. Ya, karena apa? Begitu penderitaan yang dia alami. Dia dicambuk, bukan cuma cambuk biasa, saudara, cambuk yang ada kayak pancingnya itu. Sekali jediar langsung tertarik semua. Kalau melihat itu saya ngeri, saudara. Saya pasti menangis, saya nggak tahan. Saya membayangkan begitu besar, dia relakan nyawanya, saudara, untuk menebus kita. Makanya kita perlu mengingat akan kematian Kristus. Agar hidup kita itu menjadi lebih berhati-hati, saudara. Dan hidup kita menjadi kuat saat ada penderitaan, pencobaan. Kita melihat karya salib, kita menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang menang, bahkan lebih dari pemenang, itu firman Tuhan katakan, saudara. Ya, jadi korban itu identik dengan yang namanya menderita, saudara. Betapa bapak-bapak ibu seringkali dengan anak-anaknya, kalau anak kita sakit, anak kita yang masih kecil sakit, apa yang kita katakan, saudara? Tuhan, kalau boleh penyakit ini yang sakit biar saya, jangan anak saya. Itu karena apa? Karena cinta kita kepada anak kita, saudara. Saat di rumah mungkin makanan terbatas, kita rela mengalah untuk anak kita. Kadang kita makan cuma sedikit, dikasihkan untuk anak kita biar dia makan. Bahkan kalau bisa, kalau mau kita bisa makan semua, atau terserah anak kita, istri kita apa, kita nggak peduli, saudara. Tapi kenapa itu kita bisa lakukan? Karena ada satu kasih, ada satu pengorbanan yang kita keluarkan untuk keluarga kita, agar semua menjadi lebih baik, saudara. Untuk mencapai segala sesuatu, itu yang perlu namanya pengorbanan. Ya, jelas sekali, saudara. Yohanes 2 ayat 17, ini sangat memberkati saya, saudara, ya.
Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, saudara. Ya. Jelas dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Peristiwa ini terjadi saat Tuhan Yesus melihat bait Allah dipakai untuk berdagang. Ya, banyak penyamun. Akhirnya apa? Dia membuat cambuk. Cambuk dia buat, bukan ngambil. Itu saya bacakan, dia membuat cambuk. Dan dia lempar semua banting. Dia marah, saudara. Ini karena apa? Karena kecintaan dia akan rumah Tuhan. Jadi cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Menghanguskan, ini berkata masalah rela berkorban, saudara. Dia begitu cinta akan rumah Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang sudah kita lakukan? Banyak orang seringkali, apa sih yang saya dapat dari gereja? Apa sih yang bisa membangun saya? Di sana saya tidak bertumbuh, saya tidak merasakan ini. Di sana banyak hal yang dilakukan, saudara. Yang itu tertuju kepada dirinya sendiri. Banyak orang seringkali pindah gereja karena dia tidak mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan mau apa, saudara? Tuhan mau ini rumahmu, Tuhan. Apa yang harus aku perbuat untuk rumahmu? Tuhan mau itu, saudara. Selama kita berpikir aku, dan aku. Tapi Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih rumah yang kau perlukan, Tuhan? Apa yang bisa aku berikan untuk engkau? Apa yang aku bisa berikan untuk rumahmu, saudara? Ini yang Tuhan mau, Tuhan. Saya kadang menangis. Kenapa, saudara? Kita seringkali menuntut. Kalau kita ada pas kita menuntut, saya tidak bertumbuh, saya kecewa dengan ini, akhirnya saya tidak bertumbuh, gereja kok gini, akhirnya segala macam. Kritikan alasan 1000 macam, saudara. Itu yang membuat kita seringkali tidak kuat bertahan. Kuncinya bukan masalah di gerejanya, tapi dalam diri kita, saudara. Ya, saya bersyukur, saudara. Kemarin kita ke sinode. Ada satu hal, ya kita semua tahu kondisi kita. Banyak teman-teman yang meninggalkan kita karena kekecewaan, karena banyak hal, saudara. Kemarin sinode katakan, masalah ini tidak segitu rumit. Karena bukan masalah yang cuma berbicara masalah yang terjadi, masalah miskomunikasi yang ada. Karena keterbatasan berkata-kata atau macam lah. Bukan masalah yang serius. Yang masalah serius itu berarti berbicara masalah moral, saudara. Kalau gereja sudah berbicara masalah moral, maka sinode mau ambil alih. Harus punya ketegasan, saudara. Tapi enggak ada moral. Moral itu berbicara masalah mungkin pendetanya selingkuh, atau korupsi, atau berbuat jahat, saudara. Nah ya, saya disadarkan, saudara. Jadi mari kita bangun pesan dari dia. Untuk kita lebih rukun lagi. Mengerti ini rumahmu itu yang perlu ditekankan, saudara. Ini adalah rumah kita. Banyak kesaksian beliau kemarin, saudara. Bagaimana orang itu jangan eman untuk membangun rumah Tuhan. Ini rumah kita, saudara. Ya, saya selalu tanamkan kepada anak saya. Yang pertama, walaupun dia sudah bekerja di luar kota, gitu kan ya. Ingat, JKI adalah rumahmu. JKI adalah rumahmu. Kamu dididik dari kecil, kamu sekolah minggu di sana, kamu dibesarkan di sana. Ini adalah rumahmu. Kamu harus mengerti. Bahkan saat dia balik ke sini, dia tetap ibadah di sini. Bukan cuma itu, saudara. Saya harapkan dia, kalau dia punya penghasilan, kamu ingat akan rumah Tuhan. Akan rumahmu, saudara. Dan itu selalu dia jalankan setiap bulan. Salah tanamkan. Begitu juga kita harus sadar, ini adalah rumah kita, saudara.
Saat rumah kita bocor, saat atap kita rumah bocor, saat genteng kita bocor, saudara. Saat ada lantai yang bongkar, katakanlah itu hal yang tidak menyenangkan. Apa sikap kita, saudara? Apa kita mencari kenyamanan, pergi ke tempat yang lebih enak, lebih nyaman? Atau kita gerakkan Tuhan, aku mau untuk Engkau. Aku mau bekerja untuk Engkau, ini rumahku, saudara. Itu yang tidak gampang, saudara. Makanya Tuhan memberikan contoh kita untuk senantiasa rendah hati, hilangkan ego kita. Layani satu dengan yang lain, ini satu contoh Tuhan. Teladan Tuhan kita, saudara. Untuk kita membangun satu harapan kami, Tuhan. Semua yang ada yang setia di tempat ini, kita bersatu hati bersama. Kita doa bersama, kita rukun satu dengan yang lain, saudara. Pekerjaan Tuhan itu masih luas di luar sana, saudara. Tinggalkan ego kita. Ini adalah rumah kita. Saat kita meninggalkan, kita pergi, kita ingat akan kampung halaman kita. Ya, saat-saat mudik nanti, saudara, kita melihat sekarang. Oh, perjalanan mudik itu sudah banyak sekali dalam perjalanan, saudara. Ya, arus mudik setiap hari mesti meningkat sampai harinya nanti. Kenapa, saudara? Karena mereka cinta akan keluarganya, saudara. Walaupun dia jauh di sana, dia tetap rindu kumpul dengan keluarganya. Dia sadar, dia dididik dari situ, dari kecil, sama siapa di kecil semua dibesarkan. Ini adalah rumah dia. Maka kalau kita lihat, saudara, saat lebaran gini, semua naik biaya bus, biaya pesawat, biaya kereta, semua naik 2 kali lipat lebih. Tapi kenapa mereka masih mau, saudara? Bahkan berjubel-jubel, uyel-uyelan, kita lihat kalau di kapal itu ya, kayak begitu. Kenapa masih mau? Karena mereka cinta akan rumahnya. Mereka cinta akan kampung halamannya, saudara. Tuhan mau ini, saudara. Dengan karya salib Kristus, kematian di atas kayu salib, ini menunjukkan dia rela memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus pendosa kita, saudara. Dosa kita. Tidak ada satu sahabat pun yang rela memberikan nyawanya. Tapi Kristus, dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Sekarang kita, saudara. Apa kita mau menuntut Tuhan terus dalam kehidupan kita? Atau kita mau berkata, Tuhan, apa yang aku lakukan untuk Engkau? Ingat, doa itu 2 arah, saudara. Kita kepada Tuhan. Dan Tuhan boleh berbicara dalam hidup kita. Saya dan percaya, saudara, dengan kematian Kristus, kita mau melihat pengorbanan Kristus. Kita akan dijadikan menjadi pribadi-pribadi yang menang, pribadi lebih dari seorang pemenang dengan permasalahan kita, saudara. Tidak ada manusia hidup tanpa masalah, saudara. Semua hidup pasti mengalami satu permasalahan. Tapi saat kita mau pandang salib Kristus, saat kita mau pandang penyaliban Tuhan, saat kita mau pandang karya salib Tuhan dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya permasalahan kita itu jauh lebih kecil. Karena kita melihat karya Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan kita.